Dan kita beralih sambil ngobrol di sini, Ya, bincang-bincang oke. lebih lanjut. Ini kita mau cobain sambil relax gitu ya, bincang-bincang. Ada kopinya ya Mas Nanang ya? Ini ada es Ini kirim kopi dulu deh. spesial. Ini ada es kopi spesial. Es kopi spesial. Dan selain itu ada tehnya ya. Ya, ada teh poci juga. Jadi selain ada menu kopi-kopian di sini, ada juga menu yang spesial dari tehnya juga gitu. Iya. Ini spesial di sini ya Mas ya? Iya. Ada teh apa Mas? Ini teh poci Kaligua. Kaligua gitu. Kaligua itu ada di Jawa Tengah sendiri ya? Ada di mana? Iya, ada di daerah Peguyangan Kabupaten Brebes. Oke. Tepatnya dia ada ada kebun teh di situ dengan ketinggian 1.800 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Yang memang kondisinya di situ secara pemandangan dan ininya oke banget untuk banget ya. pabrik teh. Wajib Memang dikunjungi juga ke sana mungkin nih. kalau kita mengenal banyak beberapa teh poci mungkin di daerah Pantura terutama, biasanya dia menggunakan teh apa namanya hijau. Kalau ada teh hijau ya, kayak. Tapi kalau di sini pakai teh hitam. Jadi memang penyajiannya dengan gula batu dan juga apa namanya pakai teh hitam. Kesegarannya juga tidak kalah dengan yang mungkin ada di beberapa tempat yang lain. Tapi memang ini spesial juga untuk Bundaran Coffee & Tea juga sebagai menu signature untuk non kafenya. Mungkin orang yang nggak suka dengan kopi gitu kan, bisa kita arahkan untuk ke teh. Oke. Ya. Dan ini dia nyobain es kopinya untuk Mas Nanang tadi. Ya, ini ada kopi tubruk. Kopi tubruk dan ini punya diapalan ada es kopinya. Jadi ini dari tadi kalau nyobainnya anget-anget, di sini juga ada es kopinya ya Mas ya. Kita rasanya seperti apa? Kalau penyajiannya emang pahit, kondisinya semuanya penyajian ininya pahit memang. Tapi pahitnya itu kayak gurih. Ya, Untuk es kopi yang satu ini ya lebih creamy. creamy. Seger. Kapan lagi nyobain kopi tapi seger gitu? Ya. Kayak nyobain es buah. Oke. Dan di sini juga ada menu camilan juga. Wah, ini menarik banget nih di sini. Ya, memang. Menu yang Nusantara banget, Betul. Indonesia banget, orang Jawa banget. Di sini ada ketela goreng. Oke, bisa cobain bareng Mas Nanang di sini. Oke. Wah, ini dia. Ini ketela goreng. Crispy juga kan dia. Crispy juga ya. Jadi walaupun ini karena ini kan memang fresh, jadi emang fresh. Jadi untuk dia bisa lebih walaupun sudah agak dingin ya, agak hangat seperti ini, cuma masih crispy-nya masih dapat. Oke, ini hasil bumi banget nih. Iya. Telo ya, orang Jawa bilang telo sini. Ya, Jadi dia begitu digoreng crispy banget. Ini tanpa tepung apa gimana? tanpa tepung. Tanpa tepung. Jadi bener-bener fresh dari ketewanya gitu Ya, ya Mas. natural sekali ini tanpa hanya bumbu biasa aja sih. Untuk menambah cita rasa asinnya itu Betul. tadi. Cocok banget nih kalau udah ke menu cemilan gini dan juga sambil ini juga ada ngetehnya, Ya, ada mau tehnya. cobain teh Kaliguanya. Oke. Punya Mas Nanang satu, dia paling satu Ya. gitu ya. Ini dia. Kalau penyajian kayak teh poci gini tuh buat keluarga gitu ya, tapi ini menu buat 2 orang gitu ya Mas Enggak, ya? ya. Oke. Wah, ini juga ada itu ya Mas. Gula batu. Gula batunya kita tambahin. Oke Mas, di sini sambil nyeduh teh Kaliguanya ini ya, kita ngobrol mengenai konsep dari Banaran 9 Resto Coffee & Tea ini. Untuk konsepnya itu gimana? Kalau orang banyak mengenal itu di Kampung Kopi Banaran gitu ya Mas ya? Kampung Kopi Banaran unitnya, unit besarnya. Karena itu terbagi beberapa outlet ataupun resto dengan beberapa konsep juga. Salah satunya ada resto yang heritage mungkin di
yang ada di Gemawang atau tepatnya di Jalan Semarang Magelang kilometer 50, Desa Gemawang, Kecamatan Jambu. Itu yang konsepnya heritage. Terus ada juga di beberapa rest area, kayak di yang di sini rest area 360 Batang, rest area 260 Brebes, Banjaratma yang ex pabrik gula itu. Lalu ada di rest area punyanya Astra yang di Salatiga, kilometer 456 arah Solo. Itu konsep resto modern. Itu juga ada di Jalan Tidar Magelang, itu salah satu resto modern kita. Ada lagi yang bentuknya coffee shop, itu yang ada di Solo, di Mangkunegaran, Jalan Ronggowarsito tepatnya. Itu namanya Cangkir Gendis by Banaran. Dan juga ada coffee shop yang ada di Semarang, di Banaran Coffee and Art, namanya Banaran Coffee and Art. Kita selain resto juga istilahnya juga menyajikan fasilitas-fasilitas yang ada di situ, baik ada outdoor space-nya, ada meeting room-nya, ada co-working space, ada untuk wahana juga, ada di beberapa tempat tuh. Jadi memang menyajikan, kita utamanya memang menyajikan menu-menu kearifan lokal ya di situ, yang benar-benar menu makanan tradisional seperti tadi yang udah dicoba kayak nasi rawon, ayam goreng Banaran, ada snacknya di mendoan, ada singkong goreng. Terus untuk kita untuk minumnya memang spesialnya adalah di kopi dan teh, karena itu produk kita sendiri. Oke, untuk minuman kopi sendiri memang kita memproduksi sendiri, ada dari beberapa tempat. Kalau untuk brandnya itu Banaran Kopi atau Kopi Banaran, dominannya adalah dia untuk jenisnya adalah Robusta. Ya. Itu tapi istimewanya adalah Robustanya itu dia tertanam ataupun ada di daerah yang menengah ke atas ataupun dia medium up untuk levelnya. Dia di antara 600 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Untuk kopi sendiri kita ada di beberapa tempat, yaitu ada di Kebun Jolong, yaitu di daerah Kabupaten Pati di bawah sekitaran Gunungan Muria. Lalu ada di Bandarjo di Kecamatan Bandarjo, itu ikutnya Kabupaten Kendal. Lalu ada di dekat Tol Bawen, mungkin exit Tol Bawen ataupun Kampung Kopi Banaran. Di situ ada area area kebun kopi di situ, yang kemudian diproduksi di pabrik kopi Banaran yang memang ini sudah cukup lama. Jadi dia terbangun dari mulai tahun 1911. Nah, kemudian di situ juga terintegrasi dengan produk kemasan, baik seperti ini yang ada di depan Pak Dea ya, itu ya. Ada yang saset, ada yang kemasan 250, ada yang kemasan 100. Itu ada di pengemasannya ada di unit produk hilir, dan kemudian kita manfaatkan ataupun kita aplikasikan di resto kita di Banaran 9 Coffee and Tea. Nah, untuk tadi untuk kopi, dan untuk tehnya juga kita ada di 3 tempat. Salah satunya yang Kali Gua, itu produk Kali Gua ada di Kabupaten Brebes, lalu kebun teh ada lagi di Semuge di Kabupaten Pemalang, lalu ada di Kebun Jolotigo di Kabupaten Pekalongan. Ya. Jadi kita memang mengakomodir ataupun menyerap produk-produk tersebut, kita sajikan dalam bentuk minuman. Memang kita kreasikan dari beberapa menu tadi, kayak mungkin ada tadi yang sudah disebut untuk americano ataupun espresso, kopi tubruk, kopi spesial, teh poci, atau nanti ada bisa es teh lah mungkin yang menu-menu awam ya. Tapi pada dasarnya kopi Banaran memang menjadi salah satu produk andalan dalam hal ini, karena memang kita dominasi Robusta yang mungkin itu jarang sekali ataupun tidak terlalu banyak diketahui oleh orang. Dataran menengah antara Kabupaten Semarang, Temanggung sampai Wonosobo itu banyak memang Robusta, tapi kita lebih dominan ke cita rasa, itu namanya kopi lebih ke mocha. Ya, jadi kayak kalau orang menyebut, kalau kita ini kan Banaran itu lebih teksturnya ataupun cita rasanya ke Java mocha. Jadi dia ada kayak fruitynya gitu. Jadi istilahnya terkait dengan rasa, mungkin kalau yang expert banget dengan kopi dia akan tahu banget perbedaannya ketika dia menikmati kopi
dari kopi Banaran ini, baik yang disajikan secara manual ataupun yang secara mekanik ataupun pakai mesin. Jadi kebetulan kalau Banaran ini memang ada di beberapa tempat. Jadi tadi yang saya sebutkan di 3 rest area, terus di area Semarang juga ada di Jalan Drol Bajuang dekat Stadion Drol Bajuang itu. Lalu ada di Transmart Setiabudi juga. Oke, kita kalau Banaran 9 Coffee Antique Group itu ada 10 totalnya. Ada 10 outlet itu tadi ya? Dan itu macam-macam banget, ada di rest area. Iya, ada di rest area, ada di kota. Ada, di kota ada gitu ya. Sesuai dengan konsepnya masing-masing. Tapi pastinya untuk menu-menunya yang signature tetap kita hadirkan di situ. Jadi orang akan mendapatkan yang namanya ayam Banaran yang mungkin yang diingat adalah ayam goreng dengan bumbu kacang ya hanya di Banaran. Oh gitu. Tuh. Ataupun teh poci dengan basicnya teh hitam ya di Banaran. Di Banaran gitu. Ya. Jadi memunculkan brandnya juga tuh, ya, betul. kopinya tadi dan juga tehnya ini. Iya. Gitu. Terus kita juga dalam masa pandemi seperti ini, selain istilahnya apalagi kemarin dengan aturan PPKM yang bla 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 seabrek itu, kita sempat juga istilahnya tidak boleh makan di tempat, kita juga menghadirkan sistem take away ataupun kita bisa order by Gojek. Memang ada beberapa outlet kita yang bisa di order by Gojek. GoFood ya, mungkin dalam hal ini GoFood ya. Selain itu kita juga ada peraturan juga dari Kementerian Pariwisata, kita juga ikut dalam sertifikasi JASE di situ yang benar-benar kita harus menerapkan protokol kesehatan yang bagus, mulai dari kebersihan, terus kesehatan, kenyamanan dan lain terkait dengan tanggap darurat apapun itu terkait dengan penanganan COVID itu kita sudah tersertifikasi dengan yang namanya sertifikat JASE. Itu resmi dari Kementerian Pariwisata dan itu wajib diikuti oleh resto-resto yang memang dalam tanda kutip mungkin medium up, itu wajib untuk diikuti. Ya. Terus kita juga memberikan satu kesempatan orang untuk join ataupun bermitra dengan kita. Iya. Apalagi Banaran terbuka untuk ini ya. Betul. Bukan waktunya untuk kayak bersedih untuk UMKM gitu ya. UMKM bangkit gitu ya. Jadi kita juga berusaha untuk menjadi mitra. Dengan ketentuannya seperti apa? Kalau bermitra kita ada beberapa konsep, yaitu konsep untuk license, ada konsep kerjasama operasional, kerjasama usaha. Itu nanti tinggal kita mau pakai brand Banaran ataupun tidak, itu nanti tergantung dari sistem tadi yang kita sebutkan di awal tadi yang 3 itu. Ya, jadi kita juga punya kewajiban karena kita salah satu unit dari BUMN, kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi. Dalam hal ini yang kita terapkan adalah edukasi terkait dengan perkopian ataupun pertehan. Jadi kita mulai dari tanamannya seperti apa, produksinya seperti apa, lalu untuk pemasaran seperti apa. Kita wajib untuk memberikan edukasi kepada mungkin UMKM ya, ataupun pengusaha-pengusaha ataupun yang pingin usaha. Ya, kita supportin di situ. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui untuk masyarakat luas, kan juga ikut sharing bareng gitu, karena juga mengedukasi kepada masyarakat luas. Iya, betul. Karena kewajiban kami sebagai istilahnya bagian dari BUMN, istilahnya itu memang harus istilahnya ada satu program yang kita berbagi ataupun mengedukasi itu. Gitu. Iya. Wah, luar biasa banget Mas Nanang di sini ya. Oke. Seperti itu Mas, terima kasih. Baik, sama-sama gitu. ya atas videonya. Amin, sehat selalu. Kopi Banaran selalu bisa membanarankan Indonesia gitu. Amin. Karena mengangkat cita rasa khasnya dari Nusantara banget, seperti itu. Dan buat icipers yang ada di rumah, tetap jaga, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dimanapun kalian berada, selalu menjaga kesehatan, dan UMKM selalu bangkit. Gitu ya Mas ya? Bangkit ya Mas ya? Nah, bisa juga join kemitraannya tadi gitu. Siap. Terima kasih. Terus saksikan icip-icip Nampung untuk menghidupkan dan menghidupkannya lagi di Batik TV Ajib.